Orang-orang Tegal di perantauan cenderung membuat paguyuban-paguyuban kecil sebagai wadah silaturahim. Begitu juga dengan para pengusaha warteg di perantauan. Forum Arabitoh yang merupakan forum perseduluran orang-orang Tegal pengusaha warteg dari Desa Sidakaton salah satu contohnya. Forum ini merupakan salah satu ikatan perseduluran pengusaha warteg yang berdiri sejak tahun 1994. Hingga saat ini, setiap bulannya mereka selalu rutin mengadakan pertemuan. Sebagai perantau yang senasib sepenanggungan, para anggotanya memanfaatkan forum perseduluran ini selain untuk membuat kekerabatan yang semakin erat, juga mengupayakannya sebagai wadah untuk sukses bersama. Arobito kebetulan dibangun sama seperti paguyuban-paguyuban lain mungkin. Artinya bahwa kita perseduluran di Jakarta senasib, sepenanggungan. Tetapi sisi lain akhirnya kami mengadakanlah beberapa poin-poin yang seide dengan mereka. Salah satunya adalah memang basicnya adalah sosial dan keagamaan. Sehingga kegiatan kami di Arobito setiap pertemuan ada sebuah pengajian, kemudian juga kita bakti sosial semacam bersedekah, belajar bersedekah. Nah, bersedekah di sini ada yang kami lakukan rutin, yaitu santunan anak yatim bulanan, santunan anak yatim tahunan, pemotongan hewan korban bersama, pembagian sembako. Nah, ini dilakukan rutin setiap tahun. Kemudian kami juga mempunyai link bisnis, diantaranya adalah jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang yang tadinya dianggap tidak berhasil, ternyata berhasil. Kemudian kami juga memberikan kepada teman-teman untuk bentuknya simpan pinjam. Bisnis simpan pinjam itu memberikan kontribusi juga bagi organisasi. Akhirnya kami merambat lagi ke bisnis kreditan sepeda motor. Dan setelah sepeda motor, kami buka lagi kreditan elektronik. Sehingga kami ada punya 4 link bisnis yang bisa menopang kegiatan Forum Arobito. Paguyuban Arobito lebih dari sekedar perkumpulan silaturahim. Memang kegiatan utamanya adalah pengajian dan arisan. Namun hal yang menarik ialah para anggotanya secara bersama-sama membiasakan diri untuk menabung. Ada banyak jenis tabungan yang mereka buat, mulai dari investasi usaha, tabungan umroh, hingga amal sosial. Ya, walau sebagai perantauan, tapi para anggotanya selalu berusaha turut berkontribusi pada pembangunan kampung halaman. Itulah sebabnya forum ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Sidakaton, sebuah desa di Tegal yang mayoritasnya adalah pengusaha warteg. Pada saat kami memberikan ataupun ada program di luar yang terbiasa, yaitu kami bisa membangun sebuah gapura balai desa, gapura desa yang masuk ke desa, kami yang membangun itu dengan nilai total kira-kira 35 juta di tahun 2015. 2015 kami membangun. Kemudian baru-baru ini kemarin kami membangun gapura dengan tembok kuburan yang nilainya hampir 100 juta. Itu di tahun 2019. Dan banyak lagi pembangunan ataupun sosial yang kami lakukan. Di antara neonisasi, kalau bisa dilihat apabila main ke desa kami, Desa Sidakaton, maka kalau malam hari itu udah seperti siang, karena hampir seluruh desa kami terangi. Yaitu programnya 1 bulan 10 tiang listrik. Itu diantaranya dari hasil mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Buat apa kita bersusah payah, tetapi justru
melelahkan juga, kita tidak bisa berbagi sama orang. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Itulah moto yang kami, bersatu dalam kebaikan. Motonya adalah bersatu dalam kebaikan. Sebagaimana organisasi yang melibatkan banyak orang, sebenarnya tidak mudah menjaga sebuah ikatan perseduluran untuk tetap bertahan, terlebih di era disrupsi seperti sekarang ini. Selain perlu adanya rasa saling percaya antar pengurus dan anggotanya, dibutuhkan sebuah manajemen pengelolaan organisasi yang baik agar roda organisasi mampu terus berjalan. Yang membuat kita survive, artinya konsisten, itu karena pola pikir kita sama. Awalnya adalah visi dan misi kita sama. Mungkin kalau misalkan paguyuban itu ada orang yang tidak sama dengan visi misi kita, mungkin dia akan keluar. Tetapi banyak teman-teman yang kami utarakan, kemudian mereka respon, sehingga paguyuban itu bertahan. Kemudian yang saya amati bahwa paguyuban itu bisa bertahan karena dari segi keuangan itu sendiri transparan. Kemudian juga ada bisnis di situ, ada bisa memberikan kontribusi kepada anggotanya, memberikan keuntungan, sehingga mereka betah ada di sebuah paguyuban. Mungkin kalau paguyuban itu hanya monoton saja, mungkin tidak akan lama dia akan bertahan paguyuban itu.